Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hanif, NIM 111170003 Tekom kelas D. Izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai pelimpahan strontium atau SR air tanah cekungan Benggala, India. Pertama-tama, saya akan menyampaikan intisari dari topik bahasan saya. Poin pertama menunjukkan bahwa pengambilan sampel air dilakukan pada dataran banjir atau floodplain Gangga Brahmaputra di cekungan Benggala. Sampel yang diambil digunakan untuk mengetahui geokimia air tanah, hidrologi bawah permukaan, serta besarnya flux, elemen jejak bawah tanah permukaan atau submarine trace element flux ke Teluk Benggala dan ke Teluk Global. Alasan mengapa dipilihnya daerah ini adalah karena Gangga Brahmaputra River atau GBR merupakan salah satu sistem sungai terbesar di dunia yang menyumbangkan elemen-elemen dalam air dalam jumlah yang besar ke Laut Global. Penyumbangan air ini diketahui dari adanya data pada kedalaman 30 hingga 150 meter yang menunjukkan adanya proses pengisian air yang terus-menerus. Maka, diasumsikan proses continuous groundwater recharge ini diseimbangkan dengan adanya discharge dalam jumlah yang besar. Menggunakan hubungan rasio helium 3 dan hidrogen 3 untuk menghitung tingkat pengisian dari 60 kurang lebih 20 cm per tahun air tanah, diperkirakan pelepasan bawah permukaan ke Teluk Benggala atau discharge-nya sebesar 1,5 plus minus 0,5 kali 10 pangkat 11 meter kubik per tahun atau sekitar 15% dari flux permukaan Sungai Gangga Brahmaputra atau GBR. Strontium dipilih menjadi bahasan utama karena keterdapatannya dalam konsentrasi tinggi, rata-rata 7-3 kali nilai air GBR permukaan. Flux air bawah permukaan, SR dan BA ke lautan adalah 8,2 plus minus 2 kali 10 pangkat 8 dan 1,5 plus minus 0,3 kali 10 pangkat 8 mol per tahun atau masing-masing 3,3 dan 1,2% dari total dunia. Sumber dari elemen jejak diketahui berdasarkan analisa perbandingan elemen. Perbandingan konsentrasi SR dan BA beserta rasio 87 SR per 86 SR dalam air tanah menunjukkan bahwa pelapukan karbonat dan silikat minor ditambah dengan pertukaran kation serta reaksi adsorpsi dan desorpsi mengontrol konsentrasi elemen jejak dan komposisi isotropik 87 SR per 86 SR di air tanah. Manfaat menganalisa submarine groundwater discharge atau SGD strontium ini dari cekungan ini dan menentukan komposisi isotopnya sangat penting dalam memahami evolusi kelautan SR isotopik dari waktu ke waktu. Kemudian ada latar belakang. Teluk Benggala menerima flux dari SR ditandai oleh SR isotropik radiogenik, yaitu perbandingan SR 87 per 86 dari sabuk pegunungan Himalaya. Strontium dibawa dominan sebagai bagian dari bahan terlarut oleh sungai-sungai besar seperti Gangga, Brahmaputra, serta Irrawaddy ke Teluk Benggala. Rasio SR dari Himalaya telah memainkan peran utama dalam menambah jumlah SR di Laut Global dan kemunculannya Himalaya telah menyebabkan peningkatan yang nyata dalam rasio SR tersebut dari rata-rata air global selama 40 MA terakhir. Selain air permukaan, submarine groundwater discharge atau SGD disebut juga sebagai sumber yang signifikan dalam penambahan SR pada Teluk Benggala. Sehingga pada intinya penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai apa saja tentang pelimpahan SR dari Teluk Benggala. Rumusan masalahnya berupa bagaimana kondisi hidrologi bawah permukaan cekungan Benggala, kemudian apa yang menjadi sumber konsentrasi SR dan BA dalam air tanah GBR atau Gangga Brahmaputra River, kemudian bagaimana mekanisme pelimpahan air tanah SR dari GBR hingga dapat mempengaruhi geokimia Laut Global. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah tersebut, untuk mengetahui kondisi hidrogeologi bawah permukaan cekungan Benggala, kemudian untuk mengetahui sumber konsentrasi SR dalam air tanah GBR, dan mengetahui konsentrasi serta mekanisme pelimpahan air tanah SR dari GBR hingga dapat mempengaruhi geokimia Laut Global. Untuk manfaatnya sendiri, penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, yaitu untuk memberikan informasi mengenai kondisi bawah permukaan, terutama tentang kondisi hidrogeologi cekungan Benggala, sumber litologi SR, dan mekanisme pelimpahan air tanah SR. Memberikan juga informasi mengenai pemanfaatan analisa unsur pelacak seperti BA dan SR dalam penentuan kontribusi air tanah terhadap geokimia Laut Global. Kemudian metode penelitiannya untuk gambar yang pertama ini itu merupakan gambar lokasi pengambilan sampel air tanah di cekungan Benggala berdasarkan Dowling 2002 dan memang lokasi ini telah banyak digunakan di penelitian-penelitian lain. Kemudian diagram alir penelitian ini saya buat sendiri berdasarkan rangkuman dari beberapa penelitian yang melakukan penelitian yang sama. Untuk pengambilan sampel air tanah itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampel air untuk analisa kation dan anion, yang kedua untuk sampel air
analisa isotop He yang tadi untuk menentukan umur, kemudian sampel air untuk analisa tritium SR. Nah, dari ketiga jenis sampel ini itu waktu penyamplingannya digunakan cara yang berbeda. Untuk sampel air analisa kation anion dikumpulkan melalui filter 0,2 mikrometer polikarbonat, sedangkan yang untuk analisa isotop He dikumpulkan menggunakan tabung tembaga 0,375 inci dan disegel dalam klem pendingin sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan. Kemudian, sampel air yang digunakan untuk analisa tritium SR disimpan dalam botol kaca kuning dengan tutup polietilen. Kemudian analisa untuk ketiga sampel tadi digunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisa kation anion diukur pada kromatografi ion Dionex IC sesuai dengan prosedur. Kemudian analisa isotop menggunakan spektrometer massa gas mulia Fiji 5400. Kemudian tritium SR diukur dengan spektrometri massa ionisasi termal. Dan dari ketiga analisa tersebut dihasilkan analisa kation dan anion menghasilkan data mengenai kondisi hidrologi bawah permukaan, sedangkan analisa dari He itu menunjukkan sumber strontium air tanah, dan kemudian hasil dari analisa tritium itu menghasilkan mekanisme pelimpahan dari SR. Dari hasil tersebut kemudian satu persatu akan saya bahas di sini. Untuk yang pertama, umur air tanah dan kondisi hidrogeologi bawah permukaan. Rasio He per hidrogen air tanah diplot ke dalam kedalaman untuk menguji kontras dalam kecepatan air tanah secara vertikal. Itu sesuai dengan Solomon 1995. Kecepatan berkisar dari 3 meter per tahun dalam sistem aliran aktif hingga 0,5 meter per tahun dalam sedimen konduktivitas rendah. Kontras ekstrim dalam kecepatan vertikal ini menunjukkan bahwa penggabungan kompleks lapisan konduktivitas tinggi dan rendah ada di dalam permukaan bawah yang berkonsisten dengan pengaturan dataran-dataran rendah. Kemudian untuk tabel berikut ini merupakan data gas terlarut dan umur air tanah cekungan Benggala. Jadi beberapa penulis menuliskan adanya data di sini, penemuan dari unsur-unsur yang ditemukan, kemudian langsung menghitung umur dari rasio He per H3. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai kimia air tanah dan sumber SR air tanah. Kimia air tanah dari dataran banjir GBR sebagian besar didominasi oleh kalsium karbonat dengan natrium klorida, tidak ada tingkat sulfat, dan latar belakang dari sebagian besar logam kecuali SR, Ba, dan As. Beberapa sumur di Burichar atau Laksimur memiliki kadar natrium klorida yang jauh lebih tinggi, sekitar 3-54% air laut, kemungkinan disebabkan oleh intrusi air laut dalam sumur terdalam di Burichar dan gelombang pasang dan banjir masuk Laksimur. Jadi di beberapa daerah di sekitar cekungan Benggala itu tidak dianalisa secara detail pada penganalisa strontium karena di situ rasio strontium akan terganggu oleh intrusi air laut itu. Dalam sampel air tanah, konsentrasi SR dan Ba rata-rata adalah 5,2 sampai 3,4 dan 1,3 sampai 1 mol per liter atau 7 hingga 7 kali air sungai GBR. Maksudnya itu konsentrasi SR dan Ba-nya lebih tinggi, jauh lebih tinggi di bawah permukaan daripada di air permukaan. Kemudian terdapat juga konsentrasi logam-logam jejak lainnya, namun ada di dekat batas deteksi atau dalam konsentrasi yang sangat rendah. Kemudian semua rasio konsentrasi jejak logam ini jauh lebih besar daripada rasio air laut, menunjukkan bahwa logam jejak terlarut di air tanah kemungkinan berasal dari pelapukan akuifer protolit, bukan dari air laut. Kemudian di seluruh cekungan Bengal ada korelasi positif antara SR dan HCO3. Dengan sampel intrusi air laut sudah dipisahkan terlebih dahulu, menunjukkan bahwa SR di air tanah berasal dari pelapukan karbonat. Kemudian setelah diplot juga, itu bisa dilihat di grafik berikut berdasarkan Dowling 2002, itu pengeplotan antara kelebihan Na plus K berbanding terbalik dengan pengeplotan HCO3 terhadap SR yang terlarut. Itu menunjukkan bahwa keberadaan HCO3 itu memiliki sumber yang tidak sama dengan keberadaan Na plus K. Korelasi positif antara air tanah strontium dan barium juga diamati. Tingginya pelarutan Ba dalam air tanah dan rasio Ba per SR yang jauh lebih besar daripada air laut menunjukkan bahwa air tanah sumber Ba adalah pelapukan protolik atau akuifer desorpsi dari sedimen sungai. Tren positif antara Ba dan SR dalam air tanah dan nilai-nilai Ba terabsorpsi yang tinggi sedimen sungai menyiratkan bahwa adsorpsi mungkin mengendalikan Ba dan distribusi SR dalam air tanah. Dikarenakan anaerob mengurangi zat besi oksi atau FeOOH untuk sumber oksigen di dasar cekungan Benggala,
Sumber tambahan BA adalah penghancuran mikroba pelapis sedimen FeOOH yang telah menyerap SR dan BA sebagai sedimen sungai oksik. Jadi di sini diketahui bahwa sumber BA juga dapat berasal dari mikroba pelapis sedimen oksihidroksida. Kemudian untuk mekanisme pelimpahan strontium yang didapatkan berdasarkan analisis tritium. Dalam studi ini, estimasi waktu perjalanan air tanah di bawah 50 meter digunakan untuk menetapkan flux air tanah ke laut. Dengan menggunakan tingkat pengisian rata-rata 60 per plus minus 20 cm per tahun dan luas permukaan cekungan Benggala, diasumsikan kondisi sistem di mana flux masuk atau mengisi sama dengan flux keluar atau pelepasan. Yang mana bisa kita lihat di sini ada persamaan yang dirumuskan oleh Dowling 2002. Perhitungan tersebut memberikan pelepasan bawah permukaan tahunan itu sebesar 1,5 plus minus 0,5 kali 10 pangkat 11 meter kubik. Untuk hasilnya, untuk secara lebih singkatnya dapat dilihat mengenai tabel berikut. Yang pertama itu ada discharge dari Gangga Brahmaputra itu sebesar 1 kali 10 pangkat 12. Kemudian flux dari kalsium sebesar 5,2 kali 10 pangkat 11. Flux dari strontium itu 8 kali 10 pangkat 8. Kemudian flux dari barium 1,5 kali 10 pangkat 8. Itu tadi merupakan flux dari elemen-elemen di permukaan sungai. Kemudian berikut merupakan discharge dari data bawah permukaan, yang mana discharge dari groundwater Teluk Benggala sebesar 1,5 plus minus 0,5 kali 10 pangkat 11. Kemudian pelepasan kalsium 3,7 plus minus 1 kali 10 pangkat 11. Flux submarin dari strontium sebesar 8,2 plus minus 2 kali 10 pangkat 8. Dan flux barium sebesar 1,5 plus minus 3 kali 10 pangkat 8. Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa besarnya flux strontium dibandingkan dengan strontium bawah permukaan itu hampir sama. Begitu pula dengan perbandingan barium di atas dan di bawah permukaan. Untuk menjelaskan flux substansial SR ke lautan dari dataran banjir GBR dan dampaknya terhadap evolusi Kenozoikum, rasio SR87 dan SR86 ke lautan, penulis membayangkan proses multistage atau proses yang terjadi secara berstage-stage dari pelapukan dan erosi yang dimulai di Himalaya tinggi dan berakhir di debit sungai bawah permukaan Teluk Benggala. Sedimen dari pelapukan fisik Himalaya disimpan di dataran banjir Gangga Brahmaputra. Pelapukan kimiawi kecil terjadi pada ketinggian tinggi dan transportasi sedimen yang cepat ke dataran banjir akan meminimalkan efek dari pelapukan kimia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya sumber dari strontium ini merupakan pelapukan fisika dari Himalaya, bukan dari pelapukan kimia. Kemudian kontrol utama dari komposisi isotop SR adalah kemungkinan besar kombinasi pelapukan karbonat yang rumit memasuk sebagian besar SR dan mungkin dari SR87 per SR86 tinggi. Namun tidak dapat mengesampingkan bahwa pelapukan silikat minor juga dapat memberikan SR radioorganik dan bahwa sedimen menahan konsentrasi SR atau yang biasa kita sebut dengan efek buffer dan rasio isotop melalui pertukaran kation dan reaksi adsorpsi dan desorpsi. Sedimen dataran banjir yang telah terpengaruh oleh intrusi air memiliki rasio SR yang mempengaruhi kimiawi sungai dan air tanah melalui pertukaran kation dan reaksi adsorpsi. Fenomena ini menjelaskan penurunan SR di bagian atas GBR ke bagian dataran limpah banjir. Air tanah dangkal mempengaruhi sifat kimiawi dari GBR dengan melimpahkannya langsung ke sungai dan pada akhirnya mengalir ke Teluk Benggala. Sedangkan air tanah yang lebih dalam dilimpahkan langsung ke teluk melalui pelepasan bawah permukaan. Kesimpulannya adalah bahwa flux air, tanah, strontium, dan barium dari dataran banjir Gangga Brahmaputra ke laut pesisir merupakan proses bertahap. Pelarutan karbonat, pelapukan silikat minor, dan pematahan FeOOH mengkontribusikan BA dan SR radiogenik ke air tanah, dan reaksi adsorpsi dan desorpsi pada butiran halus sedimen mengendalikan konsentrasi SR dan BA air tanah. Pengamatan ini menjelaskan penurunan rasio SR dan BR di bagian atas GBR ke dataran banjir yang lebih rendah. Pada akhirnya SR dan BA dilimpahkan ke laut melalui air sungai dan air tanah. Flux air tanah, SR dan BA dataran banjir Gangga Brahmaputra ke lautan global diperkirakan menjadi masing-masing 3,3 dan 1,2% dari total aliran keseluruhan. Pengaliran air laut ke lautan pesisir adalah sumber signifikan dari logam sisa seperti SR dan BA dan mempengaruhi keseimbangan isotop SR global beserta evolusi isotopnya.
dengan mengukur kombinasi pelacak kimia isot seperti strontium dan barium di lautan pesisir dan sistem air tanah yang berdekatan, kita dapat secara efektif mengevaluasi kontribusi, pengaruh, dan tingkat pembuangan air tanah bawah laut ke pesisir lautan. Dan kemudian saya tampilkan daftar pustaka yang saya gunakan. Untuk daftar pustaka pertama dari Caroline Dowling tahun 2003, itu yang saya gunakan sebagai acuan utama. Kemudian saya gunakan juga paper dari Ramanda Cakrabakti mengenai SGD-nya tadi, SGD strontium ke Cekungan Benggala, dan kemudian paper dari Abhijit Mukherjee tentang keadaan hidrogeologi dari Cekungan Benggala itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.